Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mukti Juwita, mahasiswi dari program studi kesehatan masyarakat, khususnya di peminatan keselamatan dan kesehatan kerja Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Nah, pada kali ini saya akan membahas terkait paraquat, yakni sebagai agen toksik dalam kesehatan dan juga industri, yang nantinya akan meliputi bagaimana karakteristiknya, jalur paparannya, mekanisme toksisitasnya, dan bagaimana dampak pada kesehatan yang nantinya akan ditutup bagaimana upaya pengendaliannya dalam prinsip ketiga. Paraquat ini merupakan salah satu pestisida yang banyak digunakan pada sektor pertanian. Nah, paraquat ini termasuk dalam golongan herbisida non-selektif Piperidillium yang bekerja untuk membasmi berbagai jenis gulma dan juga tanaman pengganggu lainnya. Nah, fungsi utama paraquat ini adalah mengendalikan gulma pada lahan pertanian, perkebunan kelapa sawit, tebu, dan juga tanaman pangan lainnya. Nah, di lapangan ini paraquat biasanya digunakan dengan cara mencampurkan dengan larutan air kemudian disemprotkan pada area yang ditumbuhi oleh gulma. Meskipun efektif penggunaannya, paraquat ini dikenal sebagai salah satu herbisida dengan tingkat toksisitas yang tinggi sehingga penggunaannya memerlukan teknik pengendalian yang ketat. Selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana jalur paparannya. Kira-kira paparan paraquat ini terbagi menjadi berapa sih? Pada selanjutnya kita akan membahas bagaimana jalur paparannya dari paraquat ini, teman-teman. Paparan paraquat ini dapat menjadi 3 jalur utama. Nah, bagaimana paparan yang pertama adalah paparan inhalasi. Yang pertama itu ketika seseorang tidak sengaja ataupun secara sengaja menghirup secara aerosol ataupun kabut hasil dari penyemprotan pestisida tersebut. Nah, cara yang kedua yaitu melalui paparan secara dermal, yakni ketika cairan paraquat itu mengenai kulit saat proses pencampuran maupun saat proses penyemprotan. Nah, cara yang ketiga adalah melalui paparan secara oral, yakni melalui makanan ataupun minuman atau bahkan tertelan pestisida secara tidak sengaja maupun secara sengaja. Nah, dari 3 jalur utama tersebut, yang paling berbahaya adalah tentunya jalur oral ya teman-teman, karena yang paling berbahaya yakni menyebabkan keracunan berat bahkan kematian. Nah, setelah kita membahas jalur paparannya, sekarang kita akan membahas di mekanisme toksisitasnya. Jadi, ketika si paraquat ini masuk ke dalam tubuh, nantinya paraquat ini akan terdistribusi melalui aliran darah dan terakumulasi, terutama pada organ paru-paru. Nah, target utama si paraquat ini pada organ paru-paru, teman-teman. Namun, pada hati dan juga ginjal itu bisa juga mengalami kerusakan. Nah, untuk mekanismenya bagaimana? Jadi, mekanisme utama toksisitas pada paraquat ini adalah pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS melalui proses redox cycling. Nah, ketika ROS ini berlebihan akan menyebabkan stres oksidatif sehingga merusak membran sel, protein, DNA, dan juga mitokondria. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi inflamasi, kemudian ada juga apoptosis atau kematian sel, kemudian nekrosis, serta fibrosis pada jaringan tubuh. Nah, namun pada paru-paru ini, proses ini dapat menyebabkan edema paru, fibrosis paru, hingga gagal nafas. Kalau pada hati, itu dapat terjadi kerusakan hepatosit. Sedangkan pada ginjal itu dapat terjadi gangguan ekskresi. Jadi secara sederhananya, alur toksisitas paraquat adalah paparan paraquat, kemudian pembentukan ROS, kemudian stres oksidatif, sehingga dapat menyebabkan kerusakan sel hingga gangguan fungsi organ. Lalu, apa aja dampak pada kesehatannya sih kira-kira buat organ manusia ini? Yang pertama, kalau kita terkena paparan paraquat itu dapat menimbulkan dampak kesehatan secara akut maupun secara kronis. Nah, gejala yang sering muncul ketika kita terkena efek akut dari terkena paparan paraquat ini, yang pertama tentunya ada mual, ada pusing, kemudian muntah ya, ada juga nyeri perut, iritasi mulut dan tenggorokan, dan yang terakhir ada sesak nafas.
Kemudian, pada kasus berat itu dapat terjadi acute respiratory distress syndrome atau ARDS yang berpotensi menyebabkan kematian. Nah, pada efek kronis ini, ketika paparannya ini terjadi secara berulang dalam jangka waktu yang panjang, itu yang pertama adalah bisa menyebabkan gangguan sistem saraf akibat stres oksidatif pada neuron. Selain itu, parakot ini juga dapat menyebabkan kerusakan pada hati, ginjal, dan juga fibrosis paru yang bersifat permanen, teman-teman. Pada bagian ini, teman-teman, kita akan membahas kasus yang pernah terjadi sebelumnya, yakni kasus keracunan parakot yang dialami oleh Ibu Kirtana Belli dari India. Nah, jadi pasien ini awalnya mengalami keracunan parakot yang menyebabkan gejala awalnya itu berupa mual, muntah, nyeri perut, dan kesulitan dalam menelan. Nah, kondisi tersebut itu kemudian berkembang menjadi gangguan yang lebih serius, terutama pada paru-paru, seperti sesak napas dan juga acute respiratory disease syndrome atau yang kita sebut ARDS. Selain itu, parakot ini juga merusak hati dan ginjal organ pada pasien ini akibat pembentukan dari reaktif oksigen spesies atau ROS yang memicu stres oksidatif dan kerusakan sel. Nah, pada kasus ini dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa faktor risiko utama keracunan parakot ini adalah paparan dosis tinggi, penanganan yang terlambat, serta tidak adanya antidot khusus untuk parakot. Baik, jadi teman-teman, kasus ini menunjukkan bahwa pencegahan melalui penggunaan APD, kemudian kepatuhan SOP, serta edukasi pekerja merupakan langkah paling efektif untuk mengurangi risiko keracunan parakot. Nah, setelah kita tadi menyimak bagaimana kasus tersebut terjadi, kita akan fokus di bagian pengendalian risikonya. Bagaimana sih upaya pengendalian risikonya berdasarkan kacamata K3? Jadi teman-teman, pengendalian risiko parakot ini dapat dilakukan berdasarkan hierarki pengendalian. Yang pertama, kita bisa melakukan menggunakan eliminasi, substitusi, kemudian ada rekayasa teknik, kemudian ada pengendalian secara administratif, dan yang terakhir ada APD, teman-teman. Yang pertama, upaya yang dapat kita lakukan dari yang titik yang paling tertinggi adalah eliminasi, yaitu bagaimana menghilangkan penggunaan parakotnya jika memungkinkan. Namun jika eliminasi ini tidak memungkinkan, maka kita bisa menggunakan opsi substitusi, yakni mengganti parakot dengan herbisida yang lebih aman. Dengan cara yang ketiga, yaitu adalah cara rekayasa teknik, yaitu penggunaan alat semprot yang aman dan sistem pencampurannya itu dilakukan secara tertutup. Nah, kemudian pada keempat ini ada pengendalian administratif, yakni meliputi SOP-nya, kemudian pelatihan pekerja, serta pengawasan serta maintenance alat secara berkala. Dan yang terakhir adalah upaya yang paling ketika empat di atas tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal, yakni penggunaan APD dengan menggunakan respirator, sarung tangan, kemudian kacamata pelindung, serta pakaian kerja dengan lengan yang tertutup, lengan panjang ya, dan juga tak lupa menggunakan sepatu boots. Baik teman-teman, setelah kita bahas tadi, ternyata parakot ini termasuk herbisida yang paling efisien, namun toksisitasnya paling tinggi. Ya, jadi paparan parakot ini dapat terjadi melalui inhalasi, melalui kontak kulit, melalui oral, dan bekerja melalui pembentukan ROS atau yang menyebabkan stres oksidatif ini hingga terjadi kerusakan pada organ-organ tertentu, contohnya pada paru-paru, hati, dan juga ginjal, yang bahkan sifatnya bisa terjadi kerusakan secara permanen. Nah, berdasarkan penelitian Listiana ini yang dilakukan pada tahun 2024, itu membuktikan berarti bahwa paparan parakot ini menyebabkan kerusakan hati dengan tidak ditandai dengan peningkatannya SGOT dan SGPT serta perubahan histopatologi jaringan pada hati. Oleh karena itu, penerapan prinsip K3, penggunaan APD serta edukasi kerja itu merupakan pengendalian risiko yang sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya keracunan pada parakot
dan penyakit akibat kerja karena terkena paparan paraquat ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.